Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Widya Putri, NIM 15 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah mendongeng yang diampu oleh Ibu Erika Pratiwi SPD MPD. Langsung saja. Di suatu hari di tepi sungai ada seekor kelinci dan seekor monyet. Biasanya kelinci suka mendengar cerita dari monyet. Sebenarnya kelinci juga menyukai cerita monyet. Tetapi kelinci ini sedikit risih dan kesal dengan kebiasaan buruk monyet karena dia suka mencakar hampir seluruh bagian tubuhnya. Begitupun sebaliknya. Monyet juga suka mengobrol dengan kelinci. Namun monyet ini pun kesal dengan kebiasaan buruk kelinci yang suka mengendus dan suka menggerakkan telinganya kanan dan ke kiri. Dan pada akhirnya monyet ini berani menegur kepada kelinci. "Hei kelinci, bisakah kamu menghentikan kebiasaan burukmu itu?" kata si monyet. "Hentikan apa, monyet?" Lalu dijawab oleh si monyet. "Berhenti mengendus, berhenti menggerakkan hidung, dan berhenti menggerakkan telingamu yang panjang itu, kelinci. Betapa buruk kebiasaanmu itu, kelinci." "Hei monyet, apakah kamu bisa menilai kebiasaan burukku? Bagaimana dengan kebiasaan burukmu itu? Setiap kita mengobrol dengan baik, kamu selalu mencakar seluruh bagian tubuhmu itu, monyet." "Kelinci, aku tidak bisa menghentikannya." "Ya, aku juga tidak bisa menghentikannya, monyet. Tidak bisa menggoyangkan telinga dan hidungku." Lalu akhirnya mereka pun bertukar percakapan dan saling sahut menyaut. Dan karena si monyet ini ditegur oleh kelinci, akhirnya si monyet pun menantang kelinci untuk bertanding. Si monyet meminta si kelinci mulai saat ini dia tidak boleh lagi mengendus-endus dan menggerak-gerakkan hidung dan telinganya lagi. Dan si monyet pun sama, ia tidak akan lagi menggaruk-garuk lagi. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun kembali di pinggir sungai di tempat biasanya mereka berdua bertemu. Mereka berdua sedang menjalankan misi tantangan yang susah. Si monyet jangan menggaruk-garuk lagi, begitupun si kelinci tidak boleh mengendus-endus atau menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Akhirnya, sesuai dengan hasil keputusan janji mereka, kelinci dan monyet pun hanya duduk terdiam saja. Si monyet tetap diam, tapi dia diam sedang menahan ingin menggaruk sekali tubuhnya yang sangat gatal itu. Ia ingin menggaruk dagunya dan lengan kiri dan kanannya pun sangat terasa gatal. Akhirnya, tetapi si monyet tetap mencoba bertahan dan tetap terdiam. Begitupun sebaliknya. Si kelinci pun sedang berusaha menahan kebiasaan buruknya itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengendus-endus hidungnya, ingin sekali menggerakkan telinganya. Lalu kelinci punya ide. Lalu kelinci berkata, "Monyet, aku punya ide. Kita duduk diam di sini sudah sangat lama dan aku pun sudah mulai bosan. Bagaimana kalau kita mengobrol dan bercerita untuk menghabiskan waktu?" "Aha, ide yang sangat bagus itu, kelinci. Silakan kau kelinci bercerita terlebih dahulu." Si kelinci pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini untuk menemuimu. Aku mencium seperti ada singa di balik rerumputan.
Oleh karena itu, aku pun mengendus-endus udara, kata si kelinci. Tetapi singa itu tidak ada di sini. Tapi aku belum yakin di balik rumput itu tidak ada singa. Nah, untuk memastikannya, aku pun menggerakkan hidungku beberapa kali. Tapi tidak ada bau singa di sana. Kemudian aku menggerak-gerakkan telingaku ke kanan dan ke kiri untuk mendengarkannya. Tetapi memang tidak ada singa di sana. Dan pada akhirnya aku pun yakin bahwa di balik rumput itu memang tidak ada singa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemuimu, temanku. Si monyet pun mendengarkan cerita si kelinci itu yang bercerita sambil menggerak-gerakkan hidung dan telinganya. Kemudian si monyet pun mulai bercerita, temanku, kemarin pun aku sama. Saat aku akan menemuimu di sini, di tengah jalan aku berpapasan dengan beberapa anak-anak. Mereka jahil sekali kepadaku, kelinci. Pertama, salah satu di antara mereka melemparkan kelapa mengenai kepalaku tepat di sini. Dan si anak satunya melemparkan batok kelapa dan tepat sekali mengenai dagungku di sini, kelinci. Dan dua anak perempuan itu melemparku dengan batok kelapa juga tepat mengenai tangan kiri dan kananku. Kemudian aku pun lari secepat-cepatnya ke tepi sungai untuk menemuimu, sahabatku. Si kelinci pun mendengarkan dan melihat gerakan si monyet saat bercerita. Dan si kelinci pun tertawa cekikikan dan si monyet pun juga tertawa lebar. Sebenarnya kelinci tahu apa yang dilakukan oleh si monyet dan sebaliknya monyet pun juga tahu apa yang dilakukan oleh si kelinci. Ya monyet, ceritamu itu memang sangat bagus, monyet. Tapi kau kalah dalam pertandingan ini, monyet, karena kau menggaruk saat bercerita. Ya, kelinci. Ceritamu juga benar-benar bagus, kelinci. Tetapi saat kau bercerita, kau mengendus-endus dan menggerakkan telingamu ke kanan dan ke kiri. Kata si monyet. Aku pikir kita berdua tidak ada yang bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini. Karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si kelinci sambil mengendus-endus dan menggerak-gerak telinganya. Aku pun sama, kelinci. Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini, kata si monyet sambil menggaruk-garuk kepala, dagu, dan menggaruk tangan kanan dan kirinya. Akhirnya keduanya ini setuju bahwa kebiasaan buruk mereka berdua susah dihilangkan dan mereka pun setuju untuk tidak merasa terganggu dengan kebiasaan buruk mereka masing-masing. Oke, sekian adalah mendongeng dari kakak. Apakah kalian tahu di sini tadi kira-kira dalam mendongeng tadi itu apa ada pesannya ya? Tentunya ada. Dan pesannya itu bahwa setiap orang memiliki kebiasaan, kekurangan atau kelebihan. Dan kita sebagai makhluk sosial harus dapat menerima kekurangan orang lain dan tidak memaksa kehendak kita. Seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dongeng dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.